Oke, baik untuk untuk latihan yang kedua yaitu eh, tentang penjurnalan merger namun goodwill-nya negatif ya. Oke. Pada tanggal 1 Januari 2001, PT Bintan dia membeli semua aset dan kewajiban PT Batam dalam suatu merger dengan menerbitkan 10.000 lembar saham ke PT Batam dengan nominal 10.000. Saham tersebut mempunyai nilai pasarnya yaitu 400 juta. Yang kemarin 600, sekarang 400 juta. Nah, kemudian PT Bintan dia mengeluarkan biaya merger sebesar 60 juta dan biaya penerbitan saham 20 juta. Perusahaan yang diakuisisi PT Bintan, perusahaan yang diakuisisi PT Batam, ya. Kemudian eh, biaya merger tangguhannya 60 juta, kasnya juga 60 juta. Nah, biaya penerbitan saham 20 juta, kasnya juga keluar sebesar 20 juta. Oke. Perhitungan ini nilai buku dan nilai wajarnya, ya. Nilai buku aset bersih PT Batam. Nilai buku aset bersih berarti yang total aset ini dikurang dengan kewajiban lancar sebesar 100 juta. Maka nilai buku aset bersihnya sebesar 300 juta. Ya. Kemudian nilai wajar aset bersih. Nilai wajar total aset 620 juta dikurang nilai wajar kewajiban lancar 110. 620 dikurang 110 menjadi 510 juta. Nah, ya. Kemudian kita buat perhitungan nilai buku aset bersih 300 juta. Nilai wajar aset bersih 510 juta. Total biaya perolehan berapa? Total biaya perolehan tadi dengan menukarkan 400.000 lembar saham tadi, 400 juta saham yang nilai pasarnya 400 juta. Ya, 400 juta. 400 juta ditambah dengan 60 juta ini jadinya 460. Ya. Jadi nilai wajar aset bersih lebih tinggi daripada total biaya perolehan. Ya. 460 total biaya perolehan, nilai wajar aset bersih 510 juta. Maka goodwill-nya sebesar 50 juta. Tapi goodwill ini adalah goodwill negatif. Nah, goodwill negatif karena total biaya perolehan lebih besar daripada karena nilai wajar aset bersih lebih besar daripada total biaya perolehan. Makanya menjadi goodwill negatif. Oke. Cara menjurnalnya. Mana cara menjurnal? Oke, cara menjurnalnya ini ada kas, persediaan, tanah, bangunan, dan paten. Ya, kas, persediaan, tanah, bangunan, dan paten. Nah, yang 50 juta ini harus dialokasikan dulu kepada aset tetapnya, dialokasikan dia sebagai pengurang. Ya, kita tambahkan di sini. Tambahkan di sini pengurang. Pengurang, oke. Oke, selanjutnya totalkan nih yang aset tetapnya, tanah, bangunan, sama paten ya. Ini adalah aset tetap. Oke, saya warnai. Ini adalah aset tetap. Ini kalau dijumlahkan berapa? 750 tambah 350 tambah 80. 752. Ini menjadi 500 juta. Oke, 500 juta ya. Silahkan diingat 500 juta. Maka 70 yang di sini sama dengan 70 juta dibagi 500 juta. 500 000 000. Oke, kita kurung. Yang dialokasikan berapa? Yang dialokasikan tadi 50 juta ya, dikalikan 50 juta. 50 000 000. Pengurangnya 7 juta. Oke. Step yang kedua sama dengan 350 juta dibagi 500 000 ya, kurung.
dikalikan dengan goodwill negatif 50 juta. Sama dengan 35. Nah, kemudian ini untuk paten 80 juta sama dengan 80 juta dibagi dengan 500 juta, 100,000,000 ya. Oke. Kemudian dikalikan dengan goodwill negatif tadi 58 juta. Inilah untuk pengurangnya. Ya, pengurangnya. Maka jumlah yang dicatat. Jumlah yang dicatat. Ya, jumlah yang dicatat menjadi 70 juta dikurang 7 juta sama dengan 70 dikurang dengan 7 jadinya 63 juta ya. 350 dikurang dengan 35 dapatnya 315 juta. Kemudian sama dengan 80 juta dikurang dengan 8 juta menjadi 72 juta ya. Kemudian ini tinggal dipindahkan sama dengan sini 45 juta ya. Di sini yang ini sama dengan 75. Oke. Maka ini tinggal dijumlahkan. Total asetnya menjadi 570 juta ya. Kita samakan dulu formatnya. Jadi 570 juta. Kemudian ini juga nilai wajarnya juga 110. Oke. Nah, setelah itu jumlah yang dicatat ini kita pindahkan ke jurnal tanggal penggabungan usaha. Oke. Kas, piutang, tanah, bangunan. Ini 45, 75, 63, dan 315 pindahkan ke sini. Kita minta value-nya ya. Paste as values ya, pindahkan ke sini. Patennya 72. Pindahkan lagi, patennya 72. Patennya 72. Oke. Kemudian kewajiban lancarnya berapa? Kewajiban lancarnya 110. Pindahkan. Copy. Oke. Saham biasa berapa? Saham biasanya 100. Nah, saham biasanya 100. 100, 000. Biaya mergernya tinggal dipindahkan. Biaya merger 60. Kemudian biaya penerbitan saham 20 juta. Tambahan modal setornya tinggal cari aja selisihnya. Sum dari ini. Oke, dikurang dengan 110, dikurang dengan saham biasa, dikurang 60, dikurang 10. Maka tambahan modal desetornya sebesar 280 juta. Ya. Oke, selanjutnya untuk PT Batam, kewajiban lancarnya ya tentu kita pakai nilai buku. Kewajiban lancar, nilai buku 100 juta. Oke. 100 juta akumulasi penyusutan. 150 juta ya. 150 juta. 150 juta. Nah, kas dan piutang ini nanti bisa kita isikan kemudian kas dan piutang. Kas piutang persediaan tanah, bangunan, oke, tinggal di copy. Oke. Nah, investasinya tadi berapa dia dapat sebagai pertukarannya apa tadi? 400 juta.
Oke, sebagai pertukaran tadi investasinya berapa? 400 juta. 400, 000, ya. Oke, maka tentu dicari aja selisihnya lagi. Keuntungan penjualan aset bersihnya dikurang 45, dikurang 65, dikurang 40, dikurang bangunan, ya, sama dengan maka keuntungan penjualan aset bersihnya sebesar 100 juta. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.